Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Irzal dengan NIM E1121231078, Prodi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura, dengan mata kuliah Antropologi Kebijakan kelas B dengan dosen pengampu Mbak Dwi Surti Junida. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu definisi, ruang lingkup, sejarah dan perkembangan, serta metode etnografi di dalam antropologi kebijakan. Sebelumnya, untuk Mbak Dwi selaku dosen pengampu, saya memohon izin untuk melihat sedikit catatan untuk mempermudah saya atau untuk saya bisa menjelaskan beberapa poin-poin penting yang ada dalam pelajaran mata kuliah ini. Nah, yang pertama, definisi. Definisi dari antropologi kebijakan yang saya ketahui selama ini belajar dengan Mbak Dwi itu merupakan analisis kebijakan dari perspektif budaya. Maksudnya yang kita ketahui selama ini kan kebijakan publik itu kan suatu bentuk dokumen formal atau suatu kebijakan yang bersifat formal dari pemerintah. Nah, di antropologi kebijakan ini kita mengkaji kajian-kajian tersebut, kebijakan-kebijakan tersebut untuk dilihat dari sudut pandang budaya. Nah, di dalam definisi ini terdapat etnografi. Etnografi sendiri itu kan metode yang paling utama yang digunakan dalam antropologi. Nah, adanya etnografi di sini itu untuk memperlihatkan kebijakan itu diciptakan, diimplementasikan, dipahami, dan dirasakan oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari. Terus, nah, yang saya sebut tadi, kebijakan itu kan sering dianggap sebagai suatu dokumen yang formal, suatu hal yang formal di suatu pemerintahan. Nah, berbedanya antropologi kebijakan dengan kebijakan publik yang kita ketahui, di antropologi kebijakan kita membahas kebijakan, namun kita juga melihat sudut pandang berbeda, terutama dari sang penerima kebijakan, yaitu masyarakat. Nah, kebanyakan dari antropologi kebijakan ini kita ngebahas tentang bagaimana respon-respon masyarakat, bagaimana kebijakan itu dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, terus kita lanjut ke ruang lingkup. Nah, ruang lingkup yang ada di antropologi kebijakan ini ada 3, yaitu proses pembuatan kebijakan, terus ada implementasi, dan terakhir itu adalah respon masyarakat terhadap kebijakan. Nah, proses pembuatan kebijakan ini kita sebagai antropolog itu mengkaji atau melihat aspek-aspek yang berkaitan dengan pembuat kebijakan atau aktor sang pembuat kebijakan. Itu tidak lain seperti pemerintah, instansi nasional, dan hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan. Nah, kita itu melihat pembuatan kajian itu bahwa dia juga memperhatikan aspek-aspek kekuasaan dan negosiasi. Terus ada implementasi. Implementasi itu kan gimana kebijakan itu bisa terrealisasi ke masyarakat. Nah, dalam proses ini ruang lingkup antropologi itu mendapati suatu hal di mana kalau implementasi yang terjadi kepada kebijakan publik selama ini sering halnya terjadi itu miss. Gimana contohnya? Berarti misalnya saya membuat kebijakan untuk suatu kaum A, terus ternyata itu nggak cocok buat kaum A tersebut. Nah, itulah yang disebut implementasi atau catatan kebijakan formal itu tidak cocok dengan catatan yang ada di lapangan. Yang terakhir itu adalah respon masyarakat terhadap kebijakan publik. Nah, respon ini berkaitan langsung dengan nilai-nilai lokal yang ada pada masyarakat, seperti apakah kebijakan tersebut mengubah gaya hidup mereka atau mempengaruhi kebudayaan mereka, atau kebijakan tersebut malah membuat mereka sengsara. Kita lanjut ke sejarah dan perkembangan ilmu antropologi kebijakan. Nah, pada tahap 1 ini terjadi pada masa kolonial yang saya pelajari pada mata kuliah teori antropologi pengantar antropologi di semester 1. Antropologi sendiri ini kan adalah suatu ilmu yang dibawa oleh para penjajah atau para kolonial. Nah, kegunaan ilmu antropologi ini pada zaman kolonial itu terjadi pada masa sebelum perang, sebelum adanya
perang-perang dunia di dunia. Nah, kegunaan ilmu antropologi ini untuk bagaimana para penjajah itu mengetahui kebiasaan para suku bangsa lokal agar mereka dapat singgah dan diterima oleh masyarakat lokal tersebut. Nah, setelah pasca perang, ini masuk ke fase kedua. Setelah pasca perang, ilmu antropologi kebijakan ini bisa dibilang mulai tumbuh karena adanya beberapa kebijakan langsung dari petinggi-petinggi di dunia seperti PBB itu kan memberikan kebijakan. Nah, di situ antropologi mulai mengkaji para kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh PBB. Tahap ketiga itu ada kebangkitan dari antropologi kebijakan itu tahun 1980 sampai 1990-an. Nah, di situ para antropolog mulai mempelajari proses terjadinya kebijakan sampai kebijakan itu dibuat. Maksud proses ini tadi yang seperti saya jelaskan, bagaimana para antropolog itu mengetahui kebiasaan suatu kaum, suatu suku bangsa itu untuk dibuatkan kebijakan. Nah, itu terdapat pada masa kebangkitan antropologi. Dan yang terakhir itu ada di tahun 2000-an sampai sekarang, itu bisa dibilang masa sekarang atau masa globalisasi, itu lebih berfokus pada antropologi kebijakan ini, berfokus pada impact atau dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan yang dibuat terhadap masyarakat tadi. Nah, yang terakhir itu ada metode etnografi di dalam kebijakan antropologi di dalam antropologi kebijakan. Nah, metode etnografi sendiri ini kan yang saya bilang tadi itu adalah metode utama dalam kajian antropologi. Nah, kegunaan metode etnografi ini berguna untuk kita para antropolog itu, saya nggak antropolog sih, maksudnya calon antropolog itu untuk mengetahui bagaimana suatu kebijakan ini dapat tepat sasaran untuk keberlangsungan hidup suatu masyarakat. Maksud saya di sini kan antropologi itu kan menggunakan metode etnografi untuk mengetahui kebiasaan suku bangsa, budayanya, kesehariannya, apa yang dilakukannya sehari-hari, itu kan melalui tahap yang ada itu pengamatan partisipan, wawancara mendalam, analisis dokumen, studi kasus dan lain-lain. Nah, hal itu digunakan oleh para antropolog untuk mengetahui kebijakan apa yang cocok untuk suatu suku bangsa. Mungkin lebih enak jelaskan kalau saya kasih contoh, misal ada suatu permukiman di pesisir, itu kan pastinya kan mayoritas nelayan. Nah, pemerintah ingin memberikan kebijakan terhadap para masyarakat di wilayah pesisir ini. Terus kalau mereka ingin tahu kebiasaan mereka menggunakan apa saat memancing, saat mencari nafkah, apakah mereka menggunakan kapal, sampan, atau hanya di tepi-tepi pesisir. Itu kan harus adanya metode etnografi untuk mengetahui kebiasaan tersebut. Nah, dengan adanya metode etnografi ini diharapkan kebijakan yang dibuat itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat sehari-hari di masyarakat sehari-hari. Nah, maksudnya itu biar nggak miss, biar misalnya saya ini ngasih kebijakan ke daerah tadi, saya ngasih alat pancing, toh rupanya di sana tuh menggunakan jala, itu kan nggak bakal terpakai kebijakannya. Nah, mungkin sekian penjelasan saya yang agak belibet ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Naufal Irzal, sekian, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.